Dan syukuran ini sebagai wasilah untuk menyadari bahwa walaupun mungkin di sertifikat itu mungkin nama kita, tapi ingat bahwa rumah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menitipkannya kepada kita. Maka jadikanlah rumah sebagai wasilah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruang tamu akan jadi saksi bagaimana kita menjamu tamu. Ruang keluarga akan menjadi saksi bagaimana kita mendidik anak-anak dan istri. Kamar, dapur akan menjadi saksi bagaimana seorang istri melayani suaminya. Dan insya Allah seluruh ruangan akan menjadi nilai ibadah ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya bapak-bapak banyak yang belum makan siang. Saya ulangi, jangan mau kalah sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan cepat naik haji dan umrah. Yang bilang amin saya doakan umrohnya tahun depan. Yang keras aminnya saya doakan pinjamnya, cicilannya cepat lunas. Banyak utang juga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khaira sa'at wa amarana an natazawwada bihi liyawmil ma'adi. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kombes Pol Dr. Haji Muhammad Yusuf Usman, SH, SIK, MT, CIVA, yang Masya Allah, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati Bapak Kompol Darwis SH selaku Kepala Bagian Operasi, dan tak lupa juga yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Kota Goa, daerah Kota Goa, beserta Ibu Darwis yang Masya Allah hadir juga. Serta yang saya hormati seluruh Bapak Kepala Polsek sejajaran Kabupaten Goa yang Masya Allah hari ini saya lihat gagah-gagah semua dengan songkok hitam dan putihnya. Serta yang saya hormati seluruh ibu-ibu Bayangkari, tamu undangan, dan yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di hari Jumat yang berkah ini. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan syukuran atas masuk rumahnya Bapak Kapolresta Kabupaten Goa yang Masya Allah ternyata saya lihat di banyak lewat di FB
ternyata aslinya jauh lebih muda dan lebih gagah orangnya. Dan saya lihat juga ibu, Masya Allah, jauh lebih cantik dari fotonya. Alhamdulillah. Dan saya terus terang hari ini agak canggung ceramah, Pak. Kenapa isi-isinya beliau sepertinya beliau seorang dai juga. Masya Allah, saya sangat beruntung ini mendapatkan Bapak Kapolres di Kabupaten Goa. Sebagai Ketua HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia Kabupaten Goa, mengucapkan selamat datang di Tanah Goa bersejarah, Pak. Mudah-mudahan insya Allah sebagai dai kita berkolaborasi untuk kedepannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan." Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan menurunkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Supaya tambah berkah, hari ini saya mau kita bareng-bareng sholawat dulu. Apalagi kita masuk rumah, biasanya ada acara barasanji, tapi cukup kita sholawat. Sholawat badar, boleh Pak? Boleh Bu? Kita sama-sama ya, disambung ya. Salatullah ala Tuhan salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, saya kasih nilai 95. Jamaah, oh jamaah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan selaku nasihat pada diri sendiri kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah, adik-adik panti ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadanya, la in syakartum, maka Allah akan tambah dan melipat gandakan. Wa in kafartum, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, tunggu azabku sangat pedih, kata Allah. Maka hari ini Bapak Kapolres Goa mengadakan syukur. Alhamdulillah, suatu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Betapa banyak mungkin bapak-bapak ibu juga mau tinggal di sini, tapi belum rezekinya, betul tidak? Tapi mudah-mudahan ada nanti pelanjutnya dari sini. Bahkan rakyat di luar Pak Bu itu pengen punya rumah, tapi kodong beberapa kali nabung puluhan tahun tidak ada, tidak sampai tabungannya. Bahkan ada yang sudah bolak-balik urus di bank untuk KPR tidak bisa tembus karena banyak cicilannya, banyak pinjaman online-nya. Apalagi ibu-ibu, jago sekali cicil. Biar daster dia cucul 10 bulan. Ade karobe baru lunas. Baru dia bilang enaknya kainnya dingin-dingin. Bagaimana tidak dingin kalau banyak minuman? Tapi kalau saya lihat ibu-ibu Bayangkari, Masya Allah, hari ini cantik-cantik semua jilbabnya. Saya terus terang tadi lewat dari belakang itu macam dikelilingi oleh para malaikat dan bidadari. Jilbabnya panjang-panjang, syar'i, mudah-mudahan sudah lunas. Mohon maaf, bercanda. Jamaah, oh jamaah. Maka dan syukuran ini sebagai wasilah untuk menyadari bahwa walaupun mungkin di sertifikat itu mungkin nama kita, rumah itu nama kita,
Tapi ingat bahwa rumah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menitipkannya kepada kita. Maka jadikanlah rumah sebagai wasilah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruang tamu akan jadi saksi bagaimana kita menjamu tamu. Ruang keluarga akan menjadi saksi bagaimana kita mendidik anak-anak dan istri. Kamar, dapur akan menjadi saksi bagaimana seorang istri melayani suaminya. Dan insya Allah seluruh ruangan akan menjadi nilai ibadah ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Lam taj'al buyutakum maqabirah. Janganlah kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Faman qara'al Qur'ana surat al-Baqarah inna syaitana yanfiru. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka syaitan akan lari menjauh. Maka Pak Ibu, rumah kata Rasulullah itu akan seperti kuburan ketika tidak melakukan ibadah di dalamnya. Utamanya sering-sering membaca surah Al-Baqarah. Karena itu akan senantiasa mengundang keberkahan. Ketenangan. Ada dosen kami waktu kuliah di UIN Alauddin Makassar, namanya Pak Dr. Muzakir. Saya tanya, Ustadz, kenapa kalau kita mengajar, memberi kuliah itu enak sekali? Kata dia, nak, saya itu tidak pernah meninggalkan yang namanya baca Al-Quran minimal 1 halaman ketika setelah sholat subuh di rumah. Kenapa? Karena itu menjadi resep saya, sehingga saya mendapatkan ketenangan dan keberkahan. Bahkan Mekah Al-Mukarramah kenapa bisa berkah? Karena Al-Quran turun di kota tersebut. Madinah Al-Munawwarah kenapa bisa berkah? Karena Al-Quran turun di kota tersebut. Malam Jumat kenapa bisa berkah? Karena malam Jumat pertama kali turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan kenapa bisa berkah? Karena bulan Ramadan pertama kali turunnya Al-Quran. Apatah lagi rumah kalau kita sering bacakan Al-Quran, itu akan mendatangkan keberkahan. Dan kebetulan kami juga mengajar di kampus, dan saya juga sharing tadi dengan Pak Darwis. Beliau mengatakan, Ustadz, rata-rata anggotaku yang pintar mengaji, yang bagus agamanya, itu bagus-bagus di akhlaknya. Maka Al-Quran Pak Bu itu menghadirkan ketenangan akhlak yang bagus. Mahasiswa yang kami ajar ini terkadang pada saat masuk mahasiswa baru, itu saya tes dulu baca Qurannya. Kalau 80% bagus, itu rata-rata insya Allah bagus akhlak, bagus IQ-nya. Tapi kalau 50% ke bawah tidak bagus, saya jamin kelas ini rata-rata tidak bagus. Kenapa? Al-Quran membawa berkah. Maka sama juga Bapak Ibu ketika kita rutin baca Al-Quran di rumah. Dan saya lihat ini Bapak Ibu pintar semua baca Quran di Insya Allah. Kalau begitu saya mau tes dulu. Sambung ayat. Maatin jauh. Pertama bapak-bapak dulu. Disambung Pak ya. Jangan Pak Darwis. Wah, Masya Allah. Saya itu waktu ngisi tausiah di kantornya beliau, maghrib saya tunggu berjamaah, tidak hadir. Mana Pak Darwis sih? Baru-baru tadi diceramai. Saya dibisiki, mohon maaf Ustaz, beliau Masya Allah, beliau tetapi luar biasa supportnya terhadap agama. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tes dulu. Nah, ini kata di konsentrasi gue. Disambung Pak ya, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Masya Allah, ada tonnya tahu sambung Imam Mamai. Tidak tahu kenapa kasih dia. Sekarang gilirannya ibu-ibu. Jangan mau kalah Bu ya, surah Al-Baqarah biar adil. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah Masya Allah, hebat memang ibu-ibu Bayangkari, luar biasa. Masa mama tidak dihafal doa sehari-hari gitu. Kebetulan engkai di surah Al-Baqarah ayat 201. Jamaah, oh jamaah. Kemudian poin yang ketiga jamaah sekalian, rumah itu dalam bahasa Arab biasa disebut dengan maskan atau tempat ketenangan. Maskan ini berasal dari kata sakana yaskunu sakinah, yakni tenang. Dan salah satu yang mendatangkan rasa tenang itu adalah seorang istri. Maka betul tadi dalam sambutannya Pak Kapolresta, kalau di rumah terjadi bencana alam, biasanya bencana itu tersebar sampai ke kantor. Maka sebagai seorang istri dalam surah Ar-Rum ayat 21, An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, bahwasanya seorang istri itu mendatangkan ketenangan. Jadi terkhusus untuk Ibu Bayangkari, Ibu Ketua Cabang Goa, usahakan Bapak Kapolres kalau ada di rumah beliau tenang. Karena istri itu singkatan dari istri, istana, suami, tempat rileks. Iya. Jangan sampai Bapak lebih suka nongkrong di warung daripada di rumah. Maka bagaimana supaya Bapak ini tenang di rumah, suka di rumah? Sebagai seorang istri ada di antaranya, pertama, puaskan matanya. Usahakan kalau Bapak Kapolres tak ada di rumah, Ibu cantik-cantik. Jangan hanya cantik pada saat pergi pesta, tapi kalau di rumah deh pakaiannya DP, DS, DSD. Tahu itu Bu? Daster pagi, daster siang, daster sore, daster malam. Tidak pernah mandi. Puaskan matanya. Yang kedua, puaskan telinganya. Usahakan kalau di rumah bicaranya Bapak atau suami kita itu volumenya 10, kita usahakan 5. Jangan terbalik. Suami 10, istrinya 100. Karena tidak ada suami yang betah di rumah kalau banyak istri suka nyari-nyari. Karena ada kisah Pak Bu, ada seorang suami nyari-nyari terus istrinya. Akhirnya pergi rokok-rokok di pinggir sumur tua. Istrinya dia bawa, dia lempar masuk ke sumur. Tiba-tiba keluar jin yang sudah ribuan tahun di dalam tidak keluar. Dia tanya, kenapa kamu keluar? Kata dia, tadi ada perempuan masuk di sumurku. Batena nyari-nyari. Bayangkan jin saja keluar dari sumurnya karena ada suka nyari-nyari, apalagi suami. Jamaah. Kemudian yang ketiga, usahakan jaga perutnya suami. Usahakan kalau di rumah masak baik-baik. Yang disuka sama Bapak saya itu terus terang Pak Bu, suka sekali kalau dembulang. Kebetulan istri namanya dembulang. Dembulang itu dia fotokan kalau masih di kampus, di kantor ngajar, dia fotokan apa yang dia masak. Rasanya kita mau cepat-cepat pulang. Tapi apa biasa ibu-ibu na telepon di suaminya kalau habis gas atau habis pembalutnya. Bayangkan kalau polisi mau singgah di pasar beli pembalut, ada hilang itu harga diri. Jamaah. Kemudian yang terakhir, supaya mendatangkan ketenangan bagi suami di rumah, mohon maaf, jaga di bawah perut suami. Ini yang penting Ibu. Ibu, walaupun kita cantik seperti bidadari, tapi kalau tidak bagus servis sama suami, boleh jadi suami akan dilari sama pelakor. Tapi alangkah bagusnya Pak Bu kalau ada seorang istri dalam kitab Uqudul Lujain, apalagi kalau suaminya itu datang dari luar kodok, sudah pergi 1 minggu, itu biasanya panas-panas dia rasa. Kalau pulang di rumah, kemudian istrinya yang mengajak, istri yang makode duluan, istri yang
duluan. Maka itu kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu pahalanya seperti naik umrah dalam satu malam. Jadi sebentar, Bu, kalau mau ki umroh, bilang saja sama Bapak, Pak, umroh malam ini 5 kali. Kalau tidak mau pasai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Maka sebagai kesimpulan jamaah sekalian, bahwasanya hari ini adalah salah satu bentuk kesyukuran Bapak Kapolresta kita. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tiada lain tujuannya, inilah yang bisa menjadi contoh bagi kita bahwa syukuran itu bukan hura-hura ataupun melakukan pesta yang berlebihan, tetapi Masya Allah mengundang para alim ulama kita, mengundang para anak yatim piatu, mengundang para tetangga. Inilah hakikatnya syukuran. Insya Allah akan senantiasa membawa berkah bagi keluarga, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk menyempurnakan majelis kita pada hari ini, saya mengajak sejenak, mari kita tundukkan hati seraya berdoa bermunajat kepada Allah yang kita khususkan untuk Bapak Kapolresta Goa bersama keluarga dan kita semua yang hadir pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.